kesulitan di warga itu biasanya mereka kan warga itu kan kebanyakan berpikirannya itu awam mas. Dan mereka pikir tuh kayak kita usaha sablon itu kan nggak jauh itu dari pemakaian cat, pigmen atau cairan-cairan. Nah itu kan mereka berpikir itu bahwa usaha sablon gitu kan ada limbah untuk pencemaran lingkungan mereka mas. Produknya untuk produk di Baron itu juga lebih bagus mas. Pemakaiannya kita itu lebih bisa, misalkan dari bahan lain, misalkan butuh 10 kilo, lah ini mungkin 8 kilo udah bisa masuk di situ. Jadi ada pemotongan kos produksi nanti, ada pengiritan sedikit. Saya Ilham, saya owner dari vendor 8 Advertising. Dan vendor kami beralamatkan di Jalan Solo Purwodardi, kilometer 6, di Desa Anjetak, RT 03 RW 4, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar. Dan untuk kontak person kami bisa dihubungi di WA saya 0821 380 11223. Untuk rekan-rekan yang mau order atau bikin spanduk, bikin umbul-umbul, bisa hubungin kontak person yang saya sebutkan tadi. Kenapa saya memilih usaha ini? Karena sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan sablon ikut orang sejak tahun 2006 dan saya udah punya basic di situ, makanya saya untuk meneruskan usaha sablon ini saya buka sendiri. Pertama kali saya kenal Baron SPS itu dari tahun 2019, sama seperti saya waktu buka pabrik sablon sendiri ini. Nah, pertama kali saya gunakan produk dari Baron SPS itu yang pertama binder UC, VTF, dan pigmen Red FFG, Yellow Lemon, dan pigmen lainnya. Kalau untuk obat-obat pendukung lainnya seperti Afdrek itu kita pakai Celosol Blue. Karena balon putra itu harganya terjangkau mas. Terus yang kedua, tempat juga nggak begitu jauh dari lokasi tempat kerja saya dan bisa untuk waktu bisa dijangkau gitu loh mas. Dan produknya juga berkualitas. Mas, untuk keunggulannya yang memang dari Baron itu kan dari awal tadi kan saya pernah bilang harganya terjangkau. Jadi kalau harga terjangkau otomatis cost yang saya keluarkan untuk biaya produksi kan lebih bisa ditekan lagi mas. Kalau kesulitan itu sebenarnya juga banyak mas. Pertama itu dari faktor lingkungan. Dari lingkungan itu bisa datang dari lingkungan sekitar warga, dan juga kesulitan lainnya itu butuh skill dan menata manajemennya mas. Kesulitan di warga itu biasanya mereka kan warga itu kan kebanyakan berpikirannya itu awam mas. Dan mereka pikir tuh kayak kita usaha sablon itu kan nggak jauh itu dari pemakaian cat, pigmen, atau cairan-cairan. Nah itu kan mereka berpikir itu bahwa usaha sablon gitu kan ada limbah untuk pencemaran lingkungan mereka mas. Tip dari saya pertama kan gini mas, namanya usaha itu ibaratnya satu tubuh. Nah, di dalam tubuh itu kan misalkan saya kepala, dan untuk karyawan pegawai itu kan ada kepala, kaki, ada tangan, ada bagian mungkin yang untuk mikir atau apa, mulut untuk mencari solusi atau mencari orderan atau apalah. Untuk saya jadi kalau untuk membangun usaha itu biar lebih cepat maju atau lebih bertahan gitu, tips saya jadi untuk mempererat atau membangun chemistry dari satu sama anggota tubuh satu dan yang lainnya mas. Seperti saya sama karyawan ya, ciptakan itu suasana itu bukan suasana antara saya sebagai pemimpin atau karyawan sebagai pegawai, itu jangan. Jadi kita anggap kita itu saling membutuhkan. Jadi di dalam satu usaha itu kita ibaratnya itu satu keluarga, satu tubuh yang bersama-sama mencari rezeki di dalam situ. Ya seperti biasa mas, santai-santai aja. Kita datang ya nyapa seperti teman aja gitu, udah disapa. Terus kita sekali-kali ya misalkan ada kerjaan banyak nih atau kita lembur, nggak masalah kita kasih bonus atau baratnya itu atau makanan atau minuman buat cemilan mereka lembur atau buat apa gitu sebagai penghargaan mereka, usaha mereka gitu mas. Jadi mereka itu ibaratnya kayak dipandang, mereka dianggap, jadi itu otomatis nanti sebagai menambah semangat mereka atau menambah kepercayaan mereka kepada saya sendiri bersama usaha ini sendiri, lebih nyaman mereka.
di usaha saya itu ada beberapa bagian mas. Yang pertama itu kita mulai pengerjaan itu pertama itu dari divisi afgrade mas. Itu untuk divisi afgrade itu meliputi pembuatan pelangkan, pembuatan pokoknya awal mula kerja gitu film itu kita ada 6 orang. Satu tim itu ada 6 orang. Terus yang kedua kita ada divisi cat, itu entah itu mencampur warna ataupun mengolah catnya itu kita ada 1 orang. Emang tukang cat ini kita emang punya kemampuan tuh udah lebih dari 20 tahun, jadi udah profesional mas. Terus yang ketiga itu bagian produksi mas. Produksi itu ya yang bagian rakel spanduk. Nah itu kita ada 8 orang. Terus yang terakhir itu bagian finishing. Bagian finishing itu meliputi bagian curing, terus bagian jahit, bagian lipat, bagian packing. Itu kita ada 10 orang. Kalau kita sekali produksi itu kita hitungannya meter mas biasanya. Kalau kita 2000 meter itu kita membutuhkan binder UC itu 20 kilo, terus PTF 4 dan pigmen itu kita sesuai kebutuhan mas. Misalkan warna merah ya kita ngikutin warna merahnya itu butuhnya berapa, terus warna kuningnya sesuai kebutuhan. Kalau pigmen disesuaikan. Kalau untuk harga kita tergantung dari warna mas. Jadi misalkan kita per meter itu warnanya kita lihat, kalau warnanya sparasi itu mungkin kita hitungnya sparasi atau jumlah pelangkan yang kita pakai untuk suatu order tersebut mas. Misalkan kita cetak suatu produk dan di situ kita menggunakan 5 pelangkan dan yang satu lagi kita menggunakan 3 pelangkan. Itu 3 pelangkan tuh kayak 3 pelangkan 3 warna berarti ya. Nah itu kita harganya beda, pasti ada perbedaan di situ. Soalnya yang cat dan tenaga yang kita keluarkan nanti juga beda soalnya. Ongkos film dan lain-lainnya pengaruh. Kita udah, sebenarnya kita kan memang pengalaman tuh, emang kita buka 4 tahun mas. Tapi pengalaman kita itu udah dari 2006. Jadi untuk customer, untuk klien yang kita dapat itu sebenarnya udah banyak mas. Kita kebanyakannya itu dari Jakarta. Dari Jakarta itu dari perusahaan-perusahaan kayak perusahaan farmasi, perusahaan otomotif. Nah gitu, sasaran kita memang udah banyak juga yang sudah kontrak ke kita. Kalau musim pemilu kayak gini biasanya kita nanti banyak yang datang itu dari partai-partai mas. Kayak kita bikin bendera, umbul-umbul gitu. Biasanya nanti di pemilu ini kayak momen untuk kita sebenarnya. Dulunya kita sebelum kita ke Baron SPS itu waktu saya ikut orang itu kan kita udah ada yang suplai. Cuma kalau kita bedanya pakai keunggulan pakai Baron SPS itu kan kita bisa memanage mas. Kalau kita disuplai itu biasanya kita pakai datang 1 pel, bindernya 1 pel, terus pigmen 1 pel lah, kita malah nggak bisa kontrol. Terus kalau dipakai Baron SPS itu misalkan kita per hari produksi 2000 meter, ya udah kita pakai 1 paket, ibarat 1 paket tuh ya kayak binder UC 20, PTF 4 untuk 1 hari kerja. Jadi misalkan kita 2 hari ya kita kalikan aja, jadi kita bisa pantaunya di situ. Dan produknya untuk produk di Baron tuh juga lebih bagus mas. Pemakaiannya kita itu lebih bisa, misalkan dari bahan lain misalkan butuh 10 kilo, lah ini mungkin 8 kilo udah bisa masuk situ. Jadi ada pemotongan kos produksi, nanti ada pengiritan. Kalau untuk produknya Baron tuh tanggapan saya atau harapan saya mas ya, lebih tepatnya itu harapan saya itu lebih dipertahankan mas. Produknya udah sesuai yang kita untuk produksi itu udah pas sebenarnya, dan untuk pelayanannya itu saya rasa Baron SPS sudah paling bagus benar. Pelayanan dari segi karyawan, dari segi apapun lah itu Baron udah bagus.
Kita order pun bisa lewat WA dulu, nanti kita harus datang ke toko, kita bisa WA pesen disiapkan, jadi kita datang nggak perlu ngantri lama, ngantri sama vendor-vendor lain mau beli gitu, nggak. Jadi kita lebih enaknya di situ. Usaha kita kan, saya kan domisili juga di Solo, Baron SPS kan juga di Solo, jadi nggak sulit lah untuk kenal ke Baron Putra, itu nggak sulit. Yang lebih sering tuh Binder UC, PTF itu intinya. Itu sering, nanti kalau pigmen menyesuaikan tetap pakai semua, tinggal warnanya Mas. Yang sering pakai ya dua itu. Kalau mengembangkan mungkin saya malah pengennya ini Mas, jadi di tempat saya ini kan baru ada 8 meja dengan panjang meja itu 20 meter. Nah itu saya pengennya itu cari tempat lagi, kita bikin meja misalkan sekarang 8 ya bikin 10 meja dengan panjang lebih panjang lagi, jadi nggak pengen kita lari ke usaha lain itu enggak, jadi mau fokus ini dulu. Selama kita kalau kita mau usaha di tempat manapun, kita datang di tempat manapun, kalau kita kulon nuwun dengan baik, kita datang, kita ikuti prosedur mereka maunya gimana, dari awal kita jelasin bahwa ini perusahaan sablon, nanti limbahnya kita sudah ada pengolahan sendiri, pembuangannya kita sendiri, kemungkinan mereka bisa nerima Mas. Jadi welcome aja sih sebenarnya warga, asalkan kita kasih edukasi dulu. Terima kasih untuk Baron Putra SPS, untuk parselnya, untuk kunjungannya, untuk perkenalannya, dan saya berharap Baron Putra SPS lebih maju, lebih dipertahankan kualitasnya, dan yang penting promonya jangan dihilangkan Mas. Ingat sablon, ingat Baron.